warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Nur Fadilah dengan nomor NIM 24401070110. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Linda yang dipaparkan oleh saya sendiri. Yang ke-1 itu mengenai dengan kader desa. Kader desa adalah orang kunci yang mengorganisasi dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama. KSRI 2003 terdapat beberapa syarat menjadi kader, antara lain dipilih dari dan oleh masyarakat setempat. Yang kedua, bersedia dan mampu bekerja sama dengan masyarakat secara sukarela. Yang ketiga, bisa membaca dan menulis huruf lain. Yang keempat, sabar dan memahami usia lanjut. Sedangkan menurut KSRI 2003, sebagian peran kader khususnya pada kegiatan posyandu antara lain: 1. Melakukan pendekatan kepada aparat pemerintah dan tokoh masyarakat. Yang kedua, melakukan survei mawas diri atau SMD bersama petugas yang antara lain untuk melakukan kegiatan pendapatan, saranan, pemetaan, serta mengenal masalah dan permasalahan. Yang ketiga, melaksanakan musyawarah bersama masyarakat setempat untuk membahas hasil SDM, menyusun rancangan kegiatan, berbagi tugas dan jadwal kegiatan. Dan peran kader posyandu: melakukan kegiatan bulanan posyandu. Yang ke-1, mempersiapkan pelaksanaan posyandu. Tugas-tugas kader posyandu pada hari H atau saat persiapan hari buka posyandu meliputi: yang ke-1, penyiapkan alat dan bahan, yaitu alat penimbang, KMS, alat pengaraga, peraga, dan alat lainnya. Yang kedua, menggunakan dan menggerakkan masyarakat. Yang ketiga, menghubungi pajak posyandu. Dan yang keempat, melaksanakan pembagian tugas. Peran pendidikan non formal dalam pengembangan swadaya dan masyarakat. Istilahnya, pengembangan mengandung makna yang sangat luas daripada rancangan suatu program. Abdul Ghafur 1982 mengungkapkan konsep pengembangan sebagai membuat umbuh secara teratur untuk menjadi suatu yang lebih besar, lebih baik, lebih efisien, dan sebagainya. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dari perubahan sosial adalah definisi dan pengertian tentang perubahan sosial menurut para ahli, di antaranya adalah sebagai berikut. Kingsley Davis, perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Ciri-ciri antara lain: yang ke-1, setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan baik lambat maupun cepat. Yang kedua,
Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyesuaian diri. Yang keempat, perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual karena kedua memiliki hubungan timbal balik yang kuat. MMD atau pengertian musyawarah masyarakat desa. Musyawarah masyarakat desa adalah pertemuan perwakilan warga desa beserta tokoh masyarakatnya dan para petugas untuk membahas hasil survei, mawas diri dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari hasil survei mawas diri. Tujuan musyawarah masyarakat desa atau MMD. Adapun tujuan dilaksanakan musyawarah yang ke-1, masyarakat mengenal masalah kesehatan di wilayahnya, dan yang kedua, masyarakat bersepakat untuk mengulangi masalah kesehatan melalui pelaksanaan desa sehingga dan Poskendes. Yang ketiga, masyarakat menyusun rencana untuk menanggulangi masalah kesehatan melaksanakan desa siaga dan Puskesdes. Cara pelaksanaan MMD yaitu ada 8. Yang ke-1, pembukaan dilakukan oleh kepala desa dengan mengurangi tujuan MMD dan menghimbau seluruh peserta agar aktif mengemukakan pendapat dan pengalaman sehingga membantu pemecahan masalah yang dihadapi bersama. Yang kedua, perkenalan peserta yang dipimpin oleh kader untuk menimbulkan suasana keakraban. Yang ketiga, penyajian hasil survei oleh kader selalu pelaksana SMD. Sekarang yang membahas tentang FGD. FGD atau Focus Group Discussion yang lebih terkenal dengan singkat FGD merupakan salah satu metode penilaian kualitatif yang paling terkenal selain wawancara. Tujuan utama FGD adalah untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi sekelompok partisipan dalam hal meningkatkan kedalaman informasi, menyikapi berbagai aspek kehidupan. Data dari hasil-hasil diskusi tersebut dapat memfokuskan atau memberi perbedaan pengalaman. Kekuatan utama dalam FGD adalah kemampuan menggunakan interaksi antara partisipan untuk memperoleh kedalam dan kekayaan data yang lebih padat yang tidak diperoleh dari hasil wawancara. Monitoring dan evaluasi atau yang melebihi dikenal dengan istilah MONEP atau MNF merupakan kelanjutan dari proses pelaksanaan suatu kegiatan atau program yang direncanakan. Monitoring dan evaluasi sering kali disamaartikan. Sasaran dan metode kegiatan
Sasaran dalam pemberdayaan masyarakat ini adalah mahasiswa div kebidanan, dan metode yang digunakan adalah metode pembelajaran diskusi kelompok kecil. Manfaat kegiatan: diharapkan kegiatan ini dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan tentang pengertian, monitoring, dan evaluasi dalam organisasi kesehatan dan sebagai bakal dalam kegiatan MOVET dan lapangan. Waktu pelaksanaan kegiatan: hari, waktu, tempat, nomor RT dan RW, kecamatan, dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2017 sesuai ibadah. Kegiatan ini berlangsung selama 2 jam di Kosan Hijau. Saya memilih melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok kecil. Hasil kegiatan ini adalah memberikan gambaran dan menambahkan wawasan dan mengetahui tentang pentingnya monitoring dan evaluasi dalam organisasi kesehatan dan sebagai bekal dalam kegiatan MONET di lapangan.